Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kali ini kita akan membahas kelanjutan dari fungsi tool-tool yang ada di Photoshop. Oke, sebelumnya kita sudah membahas sampai type tool. Selanjutnya kita akan membahas dari pad selection tool sampai custom shape tool. Oke, langsung saja kita pilih pertama, yaitu pad selection tool. Tool ini berfungsi untuk memindahkan posisi pad yang kita buat. Misalkan kita contohkan langsung aja ya, bikin pad pakai pen tool terlebih dahulu, misalkan seperti ini. Oke, untuk memindahkan itu harus memakai pad selection tool seperti ini. Kalau untuk objek biasa itu kan memakai move tool, jadi bisa digeser seperti ini. Tapi untuk pad itu harus memakai pad selection tool. Kita ulangi ya, soalnya tadi belum disimpan padnya. Seperti ini. Nah, itu dia fungsi dari pad selection tool. Oke, selanjutnya yaitu direct selection tool. Direct selection tool ini berfungsi untuk mengedit pad yang sudah kita buat. Misalkan pad ini ya, kita mau lebih lebar lagi, kita zoom sedikit, lalu pilih titik padnya seperti ini. Lalu kita bisa geser tahan seperti ini. Nah, seperti ini bisa diedit seperti ini. Itu dia fungsi dari direct selection tool. Oke, selanjutnya kita menuju ke rectangle tool. Rectangle tool ini berfungsi untuk membuat objek kotak pada Photoshop. Langsung saja kita praktekkan. Kita bikin objeknya dengan cara klik tahan seperti ini. Karena warna dasarnya putih, kita ganti misalkan menjadi warna merah biar kelihatan. Oke, seperti itu. Atau dengan cara klik kiri sekali, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini fungsinya bisa kita setting terlebih dahulu sebelum membuat objek kotak. Misalkan kita buat 1000 pixel kali 1000 pixel, lalu klik OK. Nah, otomatis akan membentuk sebuah kotak dengan ukuran 1000 pixel seperti ini, width dan height. Oke, untuk mengedit objek yang sudah kita buat, kita bisa mengaturnya di sini atau bisa lebih lengkapnya di sini ya. Ini misalkan kalau kita buat objek kotak, otomatis panel properties itu langsung muncul seperti itu. Atau bisa dengan cara klik menu window properties. Oke. Misalkan kita mau mengganti warna, klik aja di sini, ganti warna misalkan hijau. Lalu untuk mengganti ukuran, klik aja di sini. Misalkan mau bentuk persegi panjang, dibuat aja 800 pixel. Kalau mau proporsional, diklik aja gembok di sini, misalkan 800. Nanti height-nya itu mengikuti ukuran yang width yang diperbesar. Oke, selanjutnya kalau mau ngasih stroke bisa klik di sini. Misalkan dikasih outline kuning ini. Untuk nyeting ketebalan outline bisa disetting di sini. Nah, ini. Terus untuk modelnya bisa disetting di sini. Misalkan mau putus-putus, klik aja ini untuk edit
panjang putus-putus sama jarak putusnya di sini. Kalau dash ini panjang putus-putus ini ya. Lalu untuk gap ini jarak antar garis yang putus-putus, misalkan diganti 5, otomatis lebih lebar jaraknya. Lalu kita bisa tambahkan di sini misalkan 2. Jadi ada objek lagi tapi lebih kecil dari dash yang sebelumnya, karena ini saya buat 2, yang sebelumnya kan 10. Lalu gapnya kita ganti 3 di sini. Kita tambahkan 3 di situ. Lalu ini misalkan 5 terus 3. Oke, hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini agar merubah garis-garis titik itu ya. Di sini ngerubahnya itu di luar objek, ini di dalam objek. Lalu untuk yang ini membentuk garis-garis agar sudutnya itu melengkung seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari ini untuk melengkungkan pinggiran dari rectangle tool. Misalkan kita kasih 100 pixel. Nah, ini otomatis melengkung keempatnya sekaligus. Kalau misalkan kita pengen yang dilengkungin yang bagian kiri atas ini aja, ini gemboknya di klik supaya tidak berubah keseluruhan. Lalu kita kasih 100 misalkan di sini, otomatis yang lainnya tidak akan berubah. Oke, selanjutnya yaitu rounded rectangle tool. Ini seperti kotak tapi otomatis sudah melengkung ya. Nah, di sini ada fitur radius, ini berfungsi mengatur kelengkungan. Atau diklik kiri biasa akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa menyeting misalkan ukurannya 800 pixel kali 800 pixel. Lalu radiusnya bisa kita buat misalkan 75 ya. 75 75 75 75. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, ini otomatis langsung membentuk melengkung ini ya. Untuk editan selanjutnya ya sama seperti sebelumnya. Ini untuk mengedit warna, menambahkan stroke, mengganti model stroke dan lain sebagainya itu. Oke, selanjutnya yaitu ellipse tool. Ellipse tool ini berfungsi untuk membuat bentuk bulat di Photoshop. Ini ya. Kalau diklik biasa seperti ini, bulatannya itu tidak benar-benar bulat. Seumpama pengen berbentuk bulat, tekan aja shift pada keyboard, otomatis bentuknya benar-benar bulat seperti ini. Oke, kita ganti warna sini. Selanjutnya yaitu polygon tool. Polygon tool ini berfungsi untuk membuat objek polygon. Kita kecilkan dulu yang objek sebelumnya. Oke, kita atur setnya dulu, misalkan 6. Klik tahan seperti ini, tekan shift ya supaya berbentuk sama. Selanjutnya yaitu line tool. Line tool ini berfungsi untuk membuat garis di Photoshop. Kita atur width-nya misalkan 10 pixel. Oke, langsung kita buat dengan cara klik kiri tahan, tekan shift pada keyboard biar lurus seperti ini. Oke, seperti itu. Stroke-nya kita hilangin aja ya. Oke, itu dia line tool. Selanjutnya yaitu custom shape tool. Custom shape tool ini berfungsi untuk membuat objek custom yang sudah disediakan oleh Photoshop. Ini ada beberapa template ya. Misalkan kita pilih pohon, terus lalu kita buat seperti ini, tekan shift aja biar proporsional sesuai bentuk seperti ini. Oke, itu pohon. Lalu coba kita pilih yang lain, misalkan macan ini ya, seperti ini. Itu dia fungsi dari custom shape tool. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.
like dan share jika kalian suka dengan video ini. Lalu bila ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Terima kasih.